Ketemu lagi dengan Duta Mas. Kali ini Nyonya Bos mau kasih video review terbaru hotel yang ada di Bali. Kemarin aku masih utang. Tapi sebelumnya aku mau curhat. Aku habis cuci muka, guys. Habis liburan sebulan kemarin di Bali, muka aku hancur, beruntusan parah, kering parah. Karena jujur aku nggak pakai apa-apa kecuali sunblock selama kemarin panas-panasan. Jadi akhirnya begitu pulang ke rumah, aku mau nyoba ngerawat muka lagi. Terus aku dapat ilham mau cobain produk barunya, Scarlett Whitening Face Care. Itu mereka ngeluarin dua jenis untuk dua kulit yang berbeda. Yang satu Brightly Ever After Series buat yang cenderung kering kayak mukaku. Kemudian ada Acne Series buat yang mukanya cenderung berjerawat, berminyak berjerawat gitu. Aku pilih yang Brightly Ever After Series. Produknya ada 4 jenis. Teman-teman bisa lihat ada facial wash-nya, kemudian ada serumnya, lalu ada day cream, dan untuk penutup di malam hari ada night cream tentunya. Untuk si facial wash-nya yang aku udah pakai 2 mingguan nih, itu enak banget. Panji juga suka karena wangi dan dia ada rose petal nih yang pink-pink ini, konsistensinya lucu. Dia ada glutathione, isinya andalan utamanya Scarlett itu untuk mencerahkan kulit. Kemudian ada aloe vera untuk melembabkan, dan rose petal itu bikin seger di kulit muka, serta vitamin E. Teman-teman udah tahu lah ya fungsinya untuk meremajakan kulit. Ini enaknya dia nggak bikin rasa ketarik kalau habis cuci muka. Panji, bapak-bapak juga senang pakai beginian karena dia suka juga produk-produk yang brightening kayak gini nih. Kalau udah selesai cuci muka, kita lanjut ke pemakaian serum. Setnya ini pakainya 2-3 tetes aja, dipijet, ditepok-tepok ringan mukanya sampai serumnya meresap. Baru nanti lanjut ke krim-krimnya. Serumnya Brightly Ever After ini mengandung lavender water, phyto whitening, niacinamide, dan glutathione. Kalau pakai ini secara rutin, teman-teman dijamin pori-porinya akan kelihatan lebih kecil, kemudian noda-noda hitam di wajah juga akan berkurang, memudar, kulit pastinya akan jadi lebih lembab, dan ini karena ada vitamin C-nya jadi bisa berfungsi sebagai antioksidan, juga anti polusi. Lanjut kita pakai day cream. Day creamnya Scarlett itu mengandung glutathione juga, kemudian ada rainbow algae, ada rosehip oil, ada pour away, ada triceramide, dan ada aqua peptide glow. Bedanya dia nggak ada niacinamide di dalam kandungan yang adanya nanti ketemu lagi niacinamide itu di night creamnya, karena pemakaian niacinamide berlebihan juga bikin iritasi kan ya. Tekstur dari day creamnya Scarlett ini dia ringan teman-teman, jadi agak cair gitu, dan begitu ditempel, di blend ke muka, dia nggak ninggalin jejak lengket-lengket gitu, cepet banget ngeresapnya, jadi nyaman buat dipakai sehari-hari. Dan kalau buat di aku sih nggak ada efek tone up ya, jadi aku sih seneng jenis krim yang seperti ini, nggak bikin kulit jadi gonjreng gitu. Nah ini night krim malamnya Scarlett itu dia secara tekstur nanti kita lihat lebih tebal, lebih pekat, lebih padat. Jadi untuk pemakaian di malam hari dia bikin kulit itu bisa meresap maksimal zat-zat aktif yang ada di dalamnya. Jadi besok paginya bangun tidur kulit tuh kenyal, enak banget kalau dipegang, rasanya tuh kayak kulit bayi, kenyal-kenyal gitu, fluffy. Nah ini kalau di blend teman-teman bisa lihat bedanya tadi sama yang day creamnya itu cenderung cair, kalau yang ini dia teksturnya lebih padat. Di dalam night creamnya Brightly ini ada hexapeptide, ada green caviar, dan ada natural vitamin C. Jadi harapanku dengan pemakaian rutin dia bikin lembab, kemudian mengurangi kerutan, dan bikin wajah lebih cerah. Oke, itu tadi rangkaian produknya Scarlett. Ini dia muka aku selama udah pakai produknya mereka selama 2 minggu. Aku masih berencana untuk lanjutin sampai ke 4 minggu supaya hasilnya lebih maksimal, dan berharap flek-flek hitamku dan
kerutan yang di ujung-ujung mata akan memudar. Jangan khawatir untuk cobain produknya Scarlett karena produk mereka sudah terdaftar BPOM dan tanpa merkuri, tanpa hidrokinon. Jadi insya Allah aman teman-teman. Untuk harganya sendiri ramah di kantong, per produk itu hanya 75.000, nggak bikin kantong kering dan suami nggak bakalan mengkerut-kerut ngelihat istrinya boros, tapi hasilnya maksimal sekali. Jadi cobain, aku udah cantumin link pembelian di description box yang ada di bawah video aku, silahkan dibuka, kemudian tinggal diklik, lalu cepet-cepet beli, jangan sampai ntar nyesel keburu habis. Aku udah siapin video review yang lengkap tentang satu hotel yang ada di depan pantai Double Six Seminyak. Hotel yang dulunya tuh kalau kita lewat situ pasti teman-teman, aduh kapan ya bisa nginep di situ, kapan ya gitu. Nah sekarang hotelnya jadi family friendly. Kemarin pas aku nginep banyak keluarga yang nginep di sana dan sangat recommended. Hotel apakah? Silahkan dilihat di video kali ini. Check it out! Oke, ini dia lobbynya. Dari sini pasti teman-teman semua udah langsung tahu ya di mana hotel ini dan apakah namanya. Yes, bener banget. Kali ini kami menginap di Hotel Double Six Luxury Seminyak yang berlokasi di Jalan Pantai Double Six nomor 66. Memang hotel ini berada tepat di depannya Pantai Double Six, hanya berjarak gak nyampe 10 meter dari batas hotel menuju pantainya. Kami menginap saat Nyepi 2022, memilih kamar di 2 bedroom Deluxe Ocean View Suite yang terletak di lantai 3. Kamar ini luasnya 160 meter persegi. Begitu masuk pintu kamar, kita langsung ada tempat buat naruh barang-barang. Lalu ini ruang tamunya. Di ruang tamu ini ada sofa yang cukup luas untuk di-convert jadi extra bed bahkan, dengan TV 42 inch Smart TV, dan bisa banget di sini dipakai buat ngumpul keluarga, leyeh-leyeh sambil dengerin musik karena ada sound dock yang oke banget di situ sambil nungguin sunset. Nah, ini kamar utamanya, master bedroom. Ada king size bed di sini dan dia punya mini living room lagi di dalam sini yang karpetnya enak banget, empuk banget buat dipakai sholat tuh, aku seneng banget. Masing-masing kamarnya punya akses langsung ke balkon yang di luar nyatu langsung berhadapan dengan kolam berenang dan pantai Double Six tentunya ya. Kasur Super King ini nyaman banget ditidurin. Untuk kamarnya sendiri didominasi warna terang dengan aksen furniture kayu yang gelap, jadi elegannya berasa banget. Dan walaupun hotelnya bukan yang hitungan baru karena banyak banget saingan hotel-hotel baru di Bali, ini hotel nggak kalah banget karena sangat-sangat terawat. Karena kami menginap saat Nyepi, jadi waktu check-in ini kita udah dikasih pemberitahuan nih, note gitu yang ngasih tauin aturan-aturan yang perlu kami ikutin selama perayaan Nyepi berlangsung, termasuk kapan harus berada di kamar full. Mulai tanggal 3 Maret tuh saat Nyepinya jam 6:30 sore itu semua harus gelap gulita. Kalau ada cahaya sedikit aja ditegur sama pihak hotel, diingetin untuk segera dimatikan lampunya. Dari sisi kamar ini tuh ada kamar mandi yang ada bathtub dan shower terpisah. Dan serunya di depan bathtubnya ini disediain televisi yang ukurannya lebih kecil, tapi kalau buat aku kemarin bermanfaat karena bisa sambil anak-anak berenang nyebur di situ sambil bisa nonton kartun kesukaan mereka, aku juga bisa santai lala mandi. Ini toiletnya juga terpisah dengan shower, kemudian amenitiesnya juga lengkap. Kalau sebelum pandemi itu amenitiesnya termasuk sabun, shampoo, lotion itu dari Hermes teman-teman, tapi sekarang karena efisiensi ya jadi disediain dari hotel yang baru. Ini
akses menuju balkon dari master bedroomnya. Balkonnya aku seneng banget, luasnya Masya Allah gede banget ya, dan bener-bener langsung ngelihat ke arah pantai. Jadi ini favorit spot banget setiap harinya selama kami menginap di situ 3 malam. Nah, bisa dilihat ya, itu langsung pantai Double Six Seminyak. Jadi nggak perlu repot-repot, nggak perlu kurun-telan sama orang-orang, kita udah bisa menikmati sunset dari balkon kamar sendiri. Dan hampir semua kamar yang ada di Double Six ini punya balkon yang memang arah ke pantai Double Six, jangan khawatir. Poolnya sendiri panjang banget 120 meter, tapi nanti aku liatin langsung poolnya dari arah bawah yang lebih deket ya. Ini jalan menuju ruang tamu di sisi kiri kita, dan ini kamarnya anak-anak, kamarnya Diva Dennis. Mereka kamarnya itu twin bed, tapi twin bednya juga kasurnya luas dengan masing-masing ada electric socket di samping kanan kirinya, dan mereka punya televisi sendiri. Kemudian ada kamar mandi, yang bikin beda adalah kamar mandinya nggak ada bathtubnya, tapi fasilitas yang lain sama lengkapnya. Oh, untuk kamarnya sendiri yang 2 kamar tidur seperti ini itu, selain deluxe suite yang aku tempatin ini, dia ada juga leisure suite. Itu luasnya lebih kecil sedikit, dia 120 meter persegi kalau nggak salah. Bedanya hanya di luas ruang tamunya lebih kecil, dan dia nggak ocean view, itu aja sih. Tapi worth to try sih, karena kalau aku kebetulan dapatnya masih harga pandemi waktu itu, per malamnya 2,5 juta, udah include breakfast untuk 4 orang dewasa. Kalau sekarang dicek per malam itu untuk tipe kamar yang aku tempatin ini udah rate-nya 8 juta lebih per malamnya. Ini akses menuju kolam renang. Tadinya area ini sebelum pandemi itu dipakai buat sarapan, tapi karena sekarang tamu hotel juga belum seramai normal, jadi sarapannya dipindah ke Sunset Rooftop Bar yang ada di lantai 5. Nanti di next vlog akan aku tunjukin tempatnya yang keren banget. Nah, ini suasana sunset 1 hari menjelang nyepi. Kami menginap di sana itu di tanggal 2 Maret masuknya, check-innya. Dan diberitahu sama pihak hotel kalau malam itu akan ada pawai ogoh-ogoh. Jadi how lucky tahun ini ada pawai ogoh-ogoh, nggak seperti tahun lalu, karena tahun lalu kami nyepi juga di Bali tapi belum diizinkan ada ogoh-ogoh saat itu. Nah, kali ini keputusan yang tepat banget aku untuk memilih stay di hotel. Kalau tahun lalu di villa, tahun ini di hotel yang ada di depan pantai, dan nggak jauh dari sini, tinggal jalan sedikit ke Jalan Legian, kita bisa lihat langsung pawai ogoh-ogoh. Walaupun konon katanya nggak serame dan nggak semegah biasanya, tapi ini pengalaman pertama kami The Utamas ngeliat langsung ogoh-ogoh yang ada di Bali. Buat anak-anak terutama akan jadi pengalaman yang luar biasa. Ini balik dari Jalan Legian, udah lepek, kita udah siap-siap mau istirahat karena masih ada hari esok yang paginya masih boleh beraktivitas sebelum jam 6:30 malam. Pengen tahu gimana sore hari sunset saat menjelang nyepi? Auranya nggak bisa aku jelasin dengan kata-kata karena let's say mistisnya berasa banget. Dan dibilang spooky sih enggak ya, cuman aura mistis nyepi itu, wah, teman-teman harus nyobain deh sesekali untuk ngerasain langsung nyepi di Bali. Vibe-nya luar biasa keren banget, sampai nggak bisa diucapkan. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Aku akan lebih banyak bahas tentang hotel ini, jadi nantikan vlognya The Utamas. Don't go anywhere. Bye.